Jenazah mantan Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma TNI Fajar Adrianto tiba di rumah duka di Jalan Triloka 11, Komplek TNI AU Pancoran, Jakarta Selatan. Suasana duka menyelimuti kediaman almarhum. Keluarga, kerabat, serta rekan-rekan kerja terus berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Marsma TNI Fajar Adrianto. Tenda didirikan di pelataran rumah duka. Bangku-bangku juga sudah berada di halaman rumah. Karangan bunga berjejer, salah satunya dari Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Almarhum meninggal dunia usai pesawat latih bernomor sayap GT-500 yang dikemudikannya terjatuh di Bogor, Jawa Barat pada hari Minggu. Petugas TNI juga berjaga di sekitar area rumah duka almarhum. Rencananya jenazah almarhum akan dimakamkan di Probolinggo, Jawa Timur pada Senin pagi. Sudah disemayamkan di rumah duka di komplek Trikora ini untuk penerbang yang saudara Roni sampai saat ini sudah tapi belum bisa diajak ngomong. Sudah siuman, sudah sadar, namun masih tetap dalam perawatan Lanut Atang Sanjaya, Rumah Sakit Hasan Toto Lanut Atang Sanjaya. Sementara Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan Marsma TNI Fajar merupakan orang baik. Jenderal Agus menyebut semasa hidupnya almarhum murah senyum dan tidak pernah mengeluh. Ucapan duka dikit Pak, ucapan duka Pak. Ya, almarhum orang baik, dekat dengan saya, dulu pernah kita sekolah bareng waktu Sesko TNI tahun 2014 sampai 15. Mudah-mudahan arwah beliau bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima iman Islam. Terima kasih. Sosok almarhum seperti apa? Beliau tuh senyum terus, ada masalah senyum, selalu senyum. Pesawat latih terjatuh di kawasan Ciampea, Bogor, Jawa Barat. 1 dari 2 penumpang meninggal dunia. Inilah detik-detik saat pesawat latih milik Federasi Aerosport Seluruh Indonesia atau FASI jatuh terekam kamera warga. Sejak di udara, pesawat terlihat miring, kemudian terjatuh di area pemakaman umum di Kampung Astana, Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi sekitar Minggu pukul 9 pagi. Petugas makam dan warga yang melihat langsung mendekati pesawat dan mengevakuasi penumpang. Diketahui, jenis pesawat yang jatuh adalah pesawat latih sipil Microlight Fixed Wing Quicksilver JT-500 dengan register PK S126. Pesawat ini dibawa oleh Marsma TNI Fajar Adrianto dan Roni sebagai kopilot. Warga dan petugas yang tiba mengevakuasi keduanya ke Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Muhammad Hasan Toto. Nahas, Marsma TNI Fajar Adrianto dinyatakan meninggal dunia. Bola di Brunei. Terus? Emang kondisi kapal udah miring tuh Bang. Udah miring-miring? Udah miring-miring, posisinya terbangnya juga udah rendah. Terus? Dengar-dengar tadi ada berita kapal jatuh di Astana, makanya saya langsung ke sini. Hingga kini pihak TNI AU masih melakukan investigasi penyebab jatuhnya pesawat. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Wih, yuk tengok Pak. Ke atap itu Pak. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, lindungilah. Angin puting beliung melanda wilayah 3 desa di Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Jambi. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Atap rumah dan sejumlah benda lain berterbangan di udara akibat terjangan angin kencang. Ya Allah, ya Rabbi. Peristiwa ini terjadi saat hujan turun di wilayah Kayu Aro dan sekitarnya. Lokasi terparah terjadi di Desa Kersik Tuo, Batang Sangir, dan Desa Sagir. Ya Allah. Ya innalillahi. Ratusan bangunan rumah rusak parah, bahkan lapak pedagang di pasar tradisional Kersik Tuo porak-poranda karena terjangan angin kencang. Pertama hujan lebat. Nah, dari 5 menit atau antara 5 ke 10 menit, tiba-tiba angin itu datang. Gemuruh sedemikian
kuatnya sehingga kami takut. Lalu kami cari asal usul daripada gemuruh itu tadi, dan ternyata itu adalah angin puting beliung. Atapnya habis Ibu ya? Habis semua, sama talangnya itu kontal. Jadi gimana caranya Bu? Ya, talang nggak tahu. Enggak, sekarang tidurnya gimana? Ya, entah nanti tidurnya Itu udah dipasang apa sekarang? pasang terpal. Oh, pasang terpal ya Bu ya? Belum ada laporan resmi terkait jumlah kerugian ataupun korban jiwa. Warga berharap ada bantuan cepat dari pemerintah, terutama untuk pemulihan pasca bencana ini. Dari Kabupaten Kerinci Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan terhadap siswi SMA yang menjadi anggota Paskibraka. Pelaku merupakan tetangga korban. Anggota Paskibra, Kecamatan Natar. Korban! Suasana haru mengiringi kepergian Diva Febriani, pelajar SMA yang tewas dibunuh oleh tetangganya sendiri. Gadis berusia 15 tahun ini dimakamkan di TPU Desa Sikarakara 4, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Teman-teman korban dari SMA Negeri 1 Natal turut mengantar Diva ke pemakaman. Diva Febriani tewas mengenaskan dibunuh oleh seorang pria. Usai membunuh, pelaku mengubur jasad korban di dalam lubang bekas galian di area perkebunan sawit. Sementara itu, polisi telah menangkap pelaku pembunuh Diva. Warga yang geram berusaha menghakimi pelaku namun dihalangi polisi. Pelaku diduga ingin menguasai ponsel dan sepeda motor milik korban. Namun pelaku juga diduga memperkosa korban. Saat ini pelaku masih dalam pemeriksaan oleh polisi untuk mengungkap motif pembunuh korban. Saat sekarang ini tersangka sedang dalam proses pemeriksaan untuk mendalami motif pelaku melakukan perbuatan tersebut. Korban Diva sebelumnya dilaporkan hilang selama 2 hari oleh keluarganya usai mengikuti latihan anggota Paskibraka untuk persiapan peringatan HUT RI. Setelah dilakukan pencarian, jasad korban akhirnya ditemukan oleh pegawai kebun terkubur di dalam sebuah lubang. Keluarga korban berharap agar pelaku yang telah diamankan polisi dapat dihukum seberat-beratnya. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pelajar sekolah menengah kejuruan di Tanjung Priuk, Jakarta Utara menjadi korban penyiraman air keras. Penyiraman air keras dilakukan oleh sekelompok pelajar SMK dari sekolah lainnya. Dalam rekaman CCTV, korban disiram dengan air keras oleh sekelompok pelajar di Jalan Sungai Bambu, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Korban, pelajar SMK, mengalami luka bakar di bagian wajah hingga leher. Akibat luka serius yang diderita, korban dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk mendapatkan perawatan. Polisi telah menangkap para pelajar termasuk sang eksekutor penyiraman. Selain pelaku, polisi juga menyita 2 kendaraan roda 2 yang digunakan saat peristiwa penyiraman. Dari hasil pemeriksaan, air keras yang digunakan untuk menyiram korban sengaja telah dipersiapkan oleh para pelaku. Para pelaku berencana melakukan tawuran dan mencari pelajar sebagai target serangan secara acak. Papasan dengan korban yang sedang berpergian pada saat itu. Spontan, pelaku-pelaku ini memamerkan kendaraan korban, kemudian setelah terjatuh, kemudian si pelaku langsung menyiramkan air keras. Saat ini polisi masih memeriksa secara intensif para pelaku, lantaran pelaku masih di bawah umur. Pemeriksaan mendapatkan pendampingan dari unit PPA Polres Jakarta Utara dan sementara untuk penahanan dilakukan di Bapas. Dari Jakarta, Sofyan